Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan kerja Ibu hari ini ya? Oh iya nih Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching untuk rekan saya. Tadi beliau sudah menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. dengan senang hati ya Bu ya, karena itu akan membantu saya nantinya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini nanti ya Bu. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, yang antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu? Iya Bu. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini ya Bu ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Adi. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya dipermudah. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching dengan rekan sejawatnya ya Bu. Semangat Bu, semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga Bu. Oh iya Bu, Ada apa Pak? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. iya, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Hari ini apakah Ibu sedang sibuk? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh tidak ya Pak, hari ini sedang santai saja kok, memang ada apa ya Pak ya? Begini Bu, maaf sebelumnya. Saya mau berbicara dengan Ibu, meminta waktu Ibu sekitar 10 sampai 15 menit lah Bu ya. Saya sedang bingung ini Bu. Mungkin dengan berbicara, dengan curhat dengan Ibu itu, saya mendapatkan sesuatu dari permasalahan saya ini. Apa tujuan dari obrolan kita ini ya Pak ya? Dari obrolan kita ini, saya ingin mendapat sebuah ide, ingin mendapat sebuah gagasan dan solusi, serta adanya saran, adanya masukan mengenai permasalahan saya di kelas yang saya ampuh. Oh begitu ya Pak. Jadi inginnya mendapatkan solusi ya Pak ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya Pak? Iya Bu, begini Bu, permasalahannya, saya mau cerita dulu ya Bu. Ya boleh. Saya bekerja di sebuah instansi dan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 sampai kelas 6. Entah mengapa Bu, mereka saat sekarang ini dalam mengikuti pembelajaran itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja Ibu, yang saya lihat ini ya Bu ya, terlihat adanya pemisah, artinya adanya kelompok-kelompok kecil di antara mereka itu. Saat pembelajaran, metode diskusi ataupun kegiatan di luar terkesan tidak ada yang mau berbarengan. Artinya mereka itu tidak kompak lagi Bu, tidak ada kerjasama. Oleh sebab itu saya bingung Bu terhadap permasalahan saya ini. Oke. Jadi Pak ya, saya merasa bingung juga ya Pak dengan keadaan murid kita, yaitu belum adanya rasa kebersamaan, Iya. atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, betul itu. Oh
Ya tadi kan Bapak sudah mengatakan ya murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bapak, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Oke Bu, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas yang saya berikan secara berkelompok itu ya Bu ya, mereka bisa aktif secara bersama-sama. Tidak hanya mengandalkan siswa yang hebat saja, tapi semuanya merata gitu Bu. Dia antara teman satu dengan yang lainnya itu yang saya inginkan bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya agar menyelesaikan tugas dengan baik itu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bapak lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut? Pertama sekali yang saya lakukan itu ya Bu ya, saya sudah memasukkan beragam media, strategi, dan metode pembelajaran dalam RPP saya Ibu, termasuk itu dalamnya metode diskusi dan lain sebagainya. Yang tujuan saya memasukkan media pembelajaran dan strategi pembelajaran itu agar mereka itu sama-sama aktif gitu Bu. Jadi Bapak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus ya Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya ya. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya menurut yang saya rasakan gitu ya Bu ya, saya masih berada di posisi 5 gitu Bu. Yang Bapak inginkan pada posisi berapa? Paling tidak di posisi 8 atau 9 lah Bu. Oke. Kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu, sebelumnya ada beberapa cara, diantaranya itu ya Bu ya, saya memotivasi murid saya sebelum memulai pembelajaran gitu. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan di akhir kegiatan. Nah, kegiatan itu pada akhirnya dilakukan proses refleksi gitu Bu. Saya lakukan terkait dengan sikap dengan memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan gitu. Jadi adanya feedback dari saya kepada siswa gitu. Oke. Jadi untuk pembelajaran, kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya Bu, mungkin nanti saya bisa mengadakan semacam pertandingan, lomba, kompetisi, bergu. Artinya berkelompok antara siswa satu dengan siswa lain ya Bu ya, dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman itu lebih dalam agar mereka bisa berkolaborasi di luar dan di dalam pembelajaran. Wah, luar biasa Bapak ini ya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya berencana akan memasukkan beberapa motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran Bu. Saya informasikan kepada anak itu bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain dari pengetahuan dan keterampilan itu, pasti ada nilai kerjasamanya itu. Serta di akhir pembelajaran itu saya akan memberikan refleksi bagaimana tanggapan siswa setelah mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan gitu Bu. Setidaknya setelah pembelajaran itu adanya umpan balik dan refleksi. Dari refleksi itulah saya akan mengambil tindak lanjut apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan refleksi dari anak tersebut. Tidak lupa juga nanti ya Bu ya, di luar pembelajaran rencananya ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan mereka gitu. Kira-kira berapa jangka waktunya yang Bapak lakukan? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah. Siap itu apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan menitikberatkan membuat modul ajar gitu Bu, yang menitikberatkan kepada metode diskusi dengan penilaian, diutamakan pada penilaian sikap, karena tadi kan permasalahannya kerjasama ya Bu ya. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan yang diawali dengan memberikan motivasi dan dorongan minimal dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Di luar pembelajaran ada juga permainan untuk melatih kebersamaan anak itu. Oke. Kira-kira siapa yang nanti akan membantu Bapak merencanakan membuat RPG tersebut? Yang pertama saya harus membuat sendiri lebih dulu Bu, sesuai dengan kemampuan saya. Setelah itu saya minta telaah oleh rekan sejawat ataupun kepala sekolah lah Bu untuk memberikan bagaimana masukan demi perbaikan modul ajar yang telah saya buat gitu. Oke.
Jadi Bapak sudah jadi menurut Bapak apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Ya Bu, dari percakapan ini saya sudah mendapatkan suatu ide, gagasan, sekaligus solusi tentang permasalahan saya terkait dengan murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok atau berdiskusi secara berkelompok gitu. Nah, alhamdulillah ya Pak. Bapak sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bapak akan membuahkan hasil ya Pak ya. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah selesai kan melaksanakan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu ya sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega ya Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada di diri. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan proses coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan sudah lengkap ya Bu. Iya. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu jelaskan tadi dan sudah Ibu terapkan dengan rekan Ibu tadi. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh, oke Bu. Secara umum semuanya tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Bu ya. Iya sama-sama Bu. Kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Sepertinya sudah cukup Bu. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Iya Bu, sama-sama.